Assalamualaikum Pak Dilan. Waalaikumsalam Pak Arif. Gimana Pak Dilan? Apakah hari ini siang ini ada waktu? Ini saya ingin ngobrol sebentar dengan Pak Dilan. Ada waktu Pak Arif, saya sedang longgar ini. Monggo silakan. Alhamdulillah. Apakah hari ini atau kita kemana gitu Pak Dilan untuk ngobrol? Karena kita akan saya pengen curhat tentang permasalahan di kelas saya Pak Dilan. Apakah di sini? Dan di sini saja nggak apa-apa Pak Arif. Terima kasih Pak Dilan. Ya. Di sini Pak Dilan. Di sini sebenarnya saya itu kan di kelas itu sudah melaksanakan pembelajaran sebenarnya dengan penuh semangat kepada murid saya. Tapi kelihatannya murid saya di kelas itu kalau tidak semangat mengikuti pembelajaran dengan saya, terutama pada waktu pembelajaran matematika. Anak-anak itu ogah-ogahan, bahkan kemarin banyak yang alasan sebentar-sebentar pengen pipis, sebentar-sebentar pengen pipis. Sampai saya lihat saya cek di kamar mandi, wow, antri banyak. Karena apa? Karena ternyata saya lihat anak-anak itu kelihatan jenuh dengan saya. Kelihatannya seperti itu Pak Dilan. Oke, ini sebelum kita ngobrol lebih lanjut, saya ingin tanya, jadi tujuan dari percakapan kita ini apa Pak Arif? Saya itu sebenarnya pengen dalam melaksanakan pembelajaran di kelas itu saya bisa maksimal dalam pembelajaran sehingga anak-anak itu juga suka dalam melaksanakan pembelajaran dengan saya Pak Dilan. Oke, jadi selama ini anak-anak itu kalau pas matematika utamanya ya Pak Iya. Arif ya, berarti sering keluar gitu Iya, izin. iya keluar izin. Jadi menurut Pak Arif sendiri pembelajaran yang maksimal menurut Pak Arif itu atau ukuran keberhasilan pembelajaran menurut Pak Arif itu yang bagaimana? Kalau saya lihat di kelasnya guru yang lain itu anak-anaknya itu dalam melaksanakan pembelajaran di kelas itu anak-anaknya semangat. Tidak izin untuk pipis di luar, maksudnya tidak mengikuti pembelajaran di kelas. Berarti saya berpikir kelihatannya kelas yang baik atau yang maksimal itu ukurannya ya milik kelas teman saya itu yang anak-anaknya semangat belajar di kelas tadi. Oke, berarti menurut Pak Arif ukuran keberhasilan suatu pembelajaran itu siswanya atau muridnya itu ikut pembelajaran semua dengan semangat, dengan senang. Iya, gitu. Oke. Jadi menurut Pak Arif kenapa kok setiap pembelajaran matematika itu siswa dari Pak Arif kok sering izin keluar itu kira-kira masalahnya di mana? Kadang yang saya itu berpikir Pak Dilan, apa anak-anak itu kelihatannya sulit memahami pembelajarannya ya. Jadi akhirnya dia tidak paham, jadi saya ngoceh ke sana kemari itu tidak bisa masuk di anak. Jadi anak itu di kelas itu sedikit tidak memahami pembelajaran, akhirnya dia jenuh dengan mendengarkan saya ngobrol saja terus mengajar terus tanpa memperhatikan anak-anak, jadi anak-anak akhirnya izin keluar itu. Kemungkinan di situ Pak. Berarti tadi saya menggarisbawahi sepertinya anak-anak jenuh seperti itu. Kelihatannya iya. Jenuh. Terus mungkin ada masalah lain lagi Pak Arif yang mungkin bisa Pak Arif temukan atau mungkin bisa Pak Arif identifikasi di dalam pembelajaran Pak Arif selain jenuh itu? Apa mungkin anak-anak itu juga bosan dengan pembelajaran saya ya Pak Dilan? Jadi saya itu kalau di kelas itu cuma mengajar dengan menerangkan materi di papan, terus tidak ada inovasi pembelajaran seperti teman saya yang di kelas lain itu Pak Dilan. Jadi akhirnya anak-anak itu kelihatannya tidak hanya jenuh, dia juga tidak mau mengikuti pembelajaran di kelas saya itu. Oke, jadi selain jenuh saya menggarisbawahi mungkin anak-anak butuh inovasi. Iya, seperti itu. inovasi, Oke, iya. Oke, sekarang karena kita sudah tahu ya apa permasalahannya, mari kita cari solusinya bersama-sama. Nah, menurut Pak Arif, ketika anak-anak jenuh dan kurang inovasi dari pembelajaran Pak Arif, rencana Pak Arif untuk kedepannya itu bagaimana? Nah kemarin itu kan saya juga ngobrol dengan Bu Leni ya namanya Pak Dulen yang kelasnya semangat itu. Terus saya tanyakan bagaimana di kelasnya itu kok bisa semangat belajar. Dia memakai alat peraga. Nah kemarin saya lihat di internet alat peraga yang cocok untuk pembelajaran berikutnya itu. Jadi saya rencana menggunakan alat peraga Pak Dulen. Dan di situ nanti ya semoga saja dengan latihan saya bisa mengajak anak untuk lebih semangat di kelas saya. Oke, berarti rencana dari Pak Arif yang pertama itu
membuat atau mencari referensi alat Referensi alat peraga. peraga, Oke, iya. dengan melihat di video Video ya. YouTube. Oke. Terus saya kemarin juga menemukan pada operasi hitung bilangan bulat itu kemarin memakai yang apa, kata loncat itu kan. Oh, kata rencana. Oke, jadi Pak Arif sudah menyusun rencana. Setelah itu untuk prioritas yang ingin Pak Arif tuju untuk menyelesaikan masalah ini, mana dulu yang mau Pak Arif selesaikan? Yang ingin saya selesaikan yang pertama mungkin ini Pak Dilan, membuat anak-anak itu semangat belajar di kelas saya dulu. Karena kelihatannya kalau saya tidak fokus di anak-anak yang semangat belajar di kelas, dia akan tidak bisa mengikuti pembelajaran kelihatannya. Iya, benar sekali. Jadi fokus dulu membuat anak tertarik untuk belajar. Iya, di situ. Oke. Terus strategi yang akan Pak Arif gunakan agar anak tersebut dapat tertarik dulu sebelum masuk ke soal kan harus tertarik dulu dengan pembelajaran. Strateginya bagaimana? Nah, strateginya saya kemarin juga ngobrol-ngobrol strategi. Jadi saya itu di kelas yang pertama katanya itu harus ramah kepada anak. Terus setelah itu memberikan materi pelajaran itu lebih fleksibel dalam arti tidak kaku. Tidak kaku. Yang ketiga itu membuat alat peraga, yang mana alat peraga itu nanti bisa membuat anak lebih aktif dalam belajar. Karena nanti anak kalau dia aktif dalam belajar, dia tidak jenuh di kelas. Dan akhirnya lebih semangat belajar. Berarti tadi harus lebih ramah. Iya. Terus yang kedua membuat media. Iya. Mungkin ada lagi itu yang membuat anak-anak supaya lebih semangat. Kalau biasanya di awal pembelajaran kan kita itu saya kemarin juga dapat materi ini. Jadi anak-anak diberi kayak kegiatan pra belajar gitu loh, seperti tepuk. Kemarin saya juga belajar tepuk pramuka itu namanya apa itu namanya? Ice breaking. Iya. Benar. Yang mana itu anaknya jadi lebih semangat kelihatannya. Iya. Kita sudah menemukan strategi yang mau Pak Arif gunakan nanti ya. Oke, terus untuk agar Pak Arif nanti tetap bisa tetap ke depannya itu tidak lupa akan rencana-rencana yang disusun itu ya. Kira-kira komitmen apa yang bisa Pak Arif utarakan atau bagaimana komitmen Pak Arif terhadap rencana ini? Nah, dalam rencana ini rencana saya selain saya juga membuat jadwal terstruktur lagi dalam pembelajaran, yang mana dalam pembelajaran nanti karena kan memakai alat peraga, nanti kan waktunya mungkin sedikit memakan waktu. Jadi saya di rumah setelah pulang sekolah nanti akan membuat alat peraganya, terus nanti tersistem lah, maksudnya gitu Pak Dulur. Terus setelah itu kemungkinan saya juga akan berkolaborasi dengan teman-teman agar nanti saya bisa menjaga komitmen ini. Jadi pada waktu nanti saya dalam kegiatan belajar di kelas kok kelihatannya anak-anak itu jenuh, mungkin teman-teman nanti juga akan mengingatkan saya untuk kegiatan inovasinya yang ini, saling mengingatkan gitu. Berarti komitmen Pak Arif tadi jadi membuat jadwal terus membuat persiapan yang matang ya, di rumah. Terus kira-kira tadi kan juga butuh orang lain kan untuk mengingatkan. Itu kira-kira siapa yang bisa mungkin dapat mengingatkan Pak Arif? Nah, di sini Pak Dilon. Jadi saya ingin juga selain nanti saya juga ingin diingatkan sama Bu Leni tadi yang kelasnya. Saya juga ingin diingatkan sama Pak Dilon, karena Pak Dilon kan di sini sebagai senior. Jadi saya junior yang mungkin saya masih banyak salah di sini. Nanti mohon Pak Dilon juga mengingatkan saya saat pembelajaran di kelas. Jadi nanti mungkin Pak Arif juga bisa bekerja sama dengan Bu Leni ya untuk mungkin latihan speakingnya. Terus nanti juga saya nanti akan kapan hari itu akan berkunjung ke kelasnya Pak Arif untuk melihat bagaimana pembelajaran. Nah, jadi saya bisa memberi sedikit masukan mungkin agar pembelajaran lebih maksimal. Terus tindak lanjut dari kegiatan percakapan kita ini apa Pak?
tindak lanjut ke depan ya nanti setelah kita bercakap ini, insya Allah mulai besok saya akan membuat yang pertama alat peraga dan jadwal yang ingin saya laksanakan tadi. Oke, berarti setelah percakapan kita ini nanti selesai, Pak Arif mulai membuat jadwal, Ya. terus mulai menentukan apa-apa saja yang perlu dipelajari dan disiapkan untuk pembelajaran. Seperti itu. Oke, jadi apakah ada lagi yang ingin Pak Arif ceritakan mungkin? Untuk permasalahan yang sekarang mungkin ini dulu Pak Dilon. Oke, jadi Tapi nanti mohon bantuannya Pak Dilon kalau di ke depan nanti ada masalah saya ingin ngobrol-ngobrol lagi. siap. Oke, terima kasih Pak Arif. Pak Arif sudah bersedia curhat kepada saya atau berbagi sehingga saya juga bisa sharing dengan Pak Arif seperti itu. Iya, terima kasih. Nah, ini kelihatannya sudah masuk. Ini saya mau kembali ke kelas Pak Dilon. Monggo silahkan Pak Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.